Anggap aja uang 100 juta hampir itu udah teman-teman, itu nggak ada wujudnya ya, ludes ya, dimakan sama si borokokok ini teman-teman ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajaha, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku di channel Ngemel di sini. Oke guys ya. Hari ini tuh aku, lanjut ya ini ngebut ya, satu hari bikin vlog ya. Mumpung lagi sikon memungkinkan ya. Bos aku lagi keluar, jadi aku ngomong saya lebih lantang ya. Habis olahraga ya, sumuk guys. Dan di sini itu aku mau cerita sama kalian, mau sharing-sharing perjalanan hidup aku selama menjadi TKW di sini ya. Suka duka menjadi TKW ya teman-teman. Aku mau menceritakan pengalaman pahit selama aku 4 tahun ini menjadi TKW kepada kalian ya. Abaikan kakek aku yang di belakang ya. Maaf berisik, kakek aku lagi dengerin radio ya teman-teman. Aku mau ngevlog di luar, takutnya kakek aku ntar cari-cari aku, teriak-teriak malah gak fokus ya. Jadi di sini aja ya teman-teman ya. Semoga suara aku jauh lebih lantang daripada suara radio kakek ya. Oke teman-teman ya. Aku itu seperti di judul ya teman-teman ya. Hasil uang aku menabung ya, tabungan aku, hasil jeripaya aku kurang lebih 10 bulan, anggap aja 1 tahun lah ya. 70 juta lebih lah ya. Itu hangus seketika teman-teman ya. Aku yang kerja, yang menikmati itu orang lain teman-teman ya. Pasti kalian bertanya kok bisa, gimana kronologinya? Aku akan cerita kepada kalian, tapi tolong jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Dan pantengin terus video aku, don't skip guys ya. Tonton dari awal hingga akhir, oke? Biar aku semangat untuk cerita kepada kalian ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ceritanya ya. Dulu di tahun 2018 ya, aku itu maaf ya, aku ceritain dulu. Waktu aku ingin jadi TKW, tujuan aku utama adalah ingin memberangkatkan bapak sama emak aku ke Mekah ya. Entah itu beliau mau haji atau umroh, terserah beliau. Yang penting aku punya nazar dulu ya, punya nazar. Dulu ibu aku pernah sembuh dari penyakit ganas yang mematikan ya. Allah berkehendak lain, Allah memberikan nyawa kembali kepada ibu aku hingga sampai sehat seperti saat ini. Aku punya nazar sama Allah ya, pingin memberangkatkan bapak ibu ke Mekah ya, dengan jeripaya aku sendiri waktu itu merupakan nazar. Makanya 2016 tanggal 5 Agustus ya, aku tuh berangkat ke Taiwan teman-teman untuk melaksanakan nazar aku seperti itu. Nah, singkat cerita di tahun 2018 ya, aku sudah ada aku sudah ada planning dan udah aku atur ya sedemikian rupa, mulai dari keuangan apapun itu untuk mendaftarkan bapak sama emak aku itu umroh ke Mekah teman-teman ya. Mulai dari awal Januari 2018 ya, itu sampai tembus 10 bulan ya teman-teman. Itu jadi aku 1 bulannya itu nyicil 7 juta hasil kerja keras aku guys ya. Hasil ngosek WC, hasil ngomong si mbah, itu aku pergunakan, memang mati-matian aku kumpulin ya untuk melaksanakan nazar aku itu supaya terwujud ya teman-teman ya. Tapi ya setelah 10 bulan semuanya itu udah ngumpul nih ya, ternyata apes teman-teman ya, apes banget ya. Aku ketipu mentah-mentah oleh teman bapak aku sekaligus calo dari salah satu travel ya yang menangani keberangkatan umroh umroh bapak sama emakku ini guys di kampung ya teman-teman ya. Ini itu 7 juta tiap bulannya tuh ditransfer sama aku, bapak yang bayar ke si calo ini. Calo ini ada temennya sendiri teman-teman ya. Aku bisa kasih tahu kalian seperti apa fotonya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini itu pasangan haji sama hajah teman-teman. Ini tuh teman main bapak, teman pengajian bapak, bahkan seperti saudara lah ya, tapi berani-beraninya menikam dari belakang ya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Waktu itu mendaftar bareng-bareng sama bibi aku, sama keluarga, ada kerabat dari bapak juga yang satu desa itu, daftarnya ke bapak haji ini teman-teman bareng-bareng. Adapun tetangga-tetangga desa ya, banyak yang sudah berangkat, jadi nggak ada pikiran negatif waktu itu ya, karena ya sebelum-sebelumnya lewat
calo ini nggak ada masalah seperti itu. Jadi bapak percayakan semuanya kepada teman sekaligus calo ini teman-teman. Dan aku tuh orangnya kan apa kata bapak lah ya, bapak aku percaya aja. Jadi aku di sini tugasnya cari uang, tiap bulannya aku kirim. Urusan di sana tuh mungkin aku cuma nanya seperlunya doang, gimana udah di transfer belum, udah, dan dikasih kwitansi tiap pembayaran per bulannya teman-teman ya. Sampai akhirnya pada bulan Oktober 2018 bapak itu sudah mau berangkat, sudah waktunya pemberangkatan. Itu nggak bilang teman-teman kalau uangnya itu dipakai teman-teman ya. Kalau uangnya itu dipakai sendiri sama si Bu Haji, sama si Bapak Haji ini teman-teman. Jadi bapak itu kayak uang kecil gitu loh guys, kayak orang kena prank lah ya. Jadi di rumah tuh udah selamatan, udah apa ya, nyembelih kambing atau apapun, terus selamatan di itu ya, di masjid, undang tetangga banyak seperti itu, makan-makan. Aku pun udah keluar uang banyak teman-teman, selain dari uang 70 juta itu yang buat bayar, buat sangunya bapak emak, itu juga dari aku. Everything itu saya ya, saya mengusahakan. Mulai dari pemberangkatan, mulai dari bajunya bapak itu semuanya aku belikan, baju yang enak buat di sana, gamis. Terus aku juga beli souvenir nanti kalau buat tamu-tamu yang datang, mulai dari sorban kah atau itu hijab, mulai dari makanannya yang mau dibuat selamatan di belakang. Kalau ditinggal ke Mekah, di belakang kan pasti selamatan guys ya, nggak cukup uang 10 juta kan, aku mikirnya kayak gitu kan. Belum juga nanti itu buat kue-kuenya itu sudah prepare mateng teman-teman. Bayangkan 3 hari mau berangkat baru terkuak yang namanya itu kebohongan pasangan ini teman-teman. Jadi baru ngomong, ternyata kenapa kok diundur, tiba-tiba mendadak ngomong ke bapak sama mak aku, katanya umrohnya diundur. Akhirnya ditelusuri, curiga nih aku nyuruh telepon sama mbak aku yang di Bali ya, aku nyuruh tanyakan ada apa, aku ngerasa ada yang aneh, kenapa kok diundur terus, sedangkan teman-teman yang lain, tetangga aku maupun bibi aku, saudaranya bapak itu udah berangkat sama-sama bareng, bayarnya itu daftarnya. Kenapa kok berangkat sedangkan bapak sendiri yang nggak berangkat dari satu desa itu teman-teman ya. Ini yang ditipu banyak, bukan cuman bapak ya, tapi yang satu desa itu cuman bapak doang sama mama aku ya, cuman uangku yang ketipu ya. Terus kalau uang yang lainnya itu dari desa sebelah teman-teman, seperti itu. Nah setelah ditelusuri, ditanya ke pusat travel, kantor pusatnya langsung di Banyuwangi, ternyata uang yang masuk atas nama Bapak Misno ya, bapak aku ya, itu ternyata nggak lunas teman-teman. Cuman masuk berapa katanya 20 juta di sana teman-teman. Jadi yang selebihnya itu nggak ada teman, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu itu di mana. Ternyata ya itu kebohongan terbongkar ya, ternyata uang aku ditipu mentah-mentah. Dan akhirnya ditanyakan langsung kepada si Bapak Haji ini, Bapak Haji minta maaf sama bapak sama mak aku. Ternyata dibuat bayar utang ceritanya guys, uang kebingungan ya. Jadi uang bapak itu dipakai ya. Yang paling bikin aku kesel, kenapa harus bapak ya, teman-teman yang lain udah berangkat, kenapa harus bapak ya? Mungkin karena bapak itu teman deketnya ya, jadi beliau tuh tahu bapak itu orangnya baik banget, nggak pernah punya pikiran buruk sama orang, pokoknya tulus lah ya orangnya, terus enakan gitu loh. Ibarat kata aku corot di sambatiku gampang loh guys, wong tuwek kuku guys gitu loh, nggak tegaan. Nah mungkin dari sana itu dibuat kesempatan uangnya bapak itu yang dipakai sama uang nasabah yang lain yang beda desa teman-teman ya. Jadi waktu itu aku dikabarin, aku langsung nangis. Siapa yang nggak nangis sih teman-teman? Ngumpulin uang segitu banyaknya, aku tuh harus bekerja dalam waktu kurang lebih 1 tahun ya, banting tulang, kurang tidur, apapun. Saking kepinginnya wong tuaku seneng guys, saking kepinginnya wong tuaku neng Mekah, aku tak rewangi koyok ngunu. Nggak taunya yang menikmati malah orang lain ya. Bapak ibu gak jadi umroh, akunya malah yang buntung. Siapa coba yang nggak nangis seperti nangis, sebel, marah, campur jadi satu. Seandainya aku tuh ada di rumah, udah aku obrak-abrik tuh mungkin rumahnya bapak itu, beneran. Tapi berhubung aku di sini ya udah calm down. Aku berusaha istighfar, aku berusaha ikhlasin, walaupun nggak mudah teman-teman ya. Langsung aku ya, saking sakit hatinya, aku langsung nyuruh bapak sama mama aku buat usut ke polisi. Aku lapor polisi, aku suruh penjarakan si penipu itu, dan alhasil dipenjarakan teman-teman ya, dipenjarakan. Tapi cuman tersangka cowoknya ya, cuma bapak hajinya, sedangkan ibu hajinya tuh dengar-dengar udah kabur teman-teman. Dan aku juga minta pertanggungjawaban kepada pihak keluarga. Ternyata semuanya itu serba
nggak ada teman-teman ya. Dari sertifikat mobilnya dijual, sertifikat tanahnya, rumahnya pun itu sertifikatnya udah masuk bank, katanya nggak ada apa-apanya lah ya gitu loh. Ternyata orang ini emang orang pusing, kebanyakan utang, pelit utang, akhirnya uang nasabah yang kepake. Jadi uang aku selama kerja di sini 1 tahun lah ya, anggap aja 70 juta koma sekian-sekian, belum kerugian aku yang lain yang udah buat upacara ini, buat selamatan ini, buat beli ini, itu udah gak kehitung teman-teman. Itu udah ambiar, anggap aja uang 100 juta hampir itu udah teman-teman, itu nggak ada wujudnya ya, ludes ya, dimakan sama si borokokok ini teman-teman ya. Aku penjarakan kurang lebih 1 tahun ya, dan aku dengar sekarang udah keluar atas uang jaminan dari pihak keluarga. Dan sekarang ini aku masih usut ya, sekarang ini aku mencoba sama bapak, masih berusaha untuk mendatangi keluarganya, aku minta pertanggungjawaban, dan aku pingin ada kesepakatan di atas materai. Dulu sempat disaksikan oleh beberapa polisi teman-teman seperti itu ya, memang wajib untuk mengembalikan uang yang senilai 70 juta itu teman-teman ya. Entah itu gimana caranya, itu nggak tahu lah ya. Sekarang masih dalam proses. Aku mohon doanya teman-teman, semoga uang aku yang ketipu itu bisa balik lagi ya teman-teman. Lumayan teman-teman, itu buat modal usaha enak loh ya. Atau buat beli tanah di kampung udah dapat itu. Atau kalau memang harus aku kehilangan uang 70 juta, aku jauh lebih ikhlas kalau uang itu kembali dan aku sedekahkan ke panti asuhan. Aku gunakan untuk anak-anak yatim piatu. Aku akan jauh lebih ikhlas daripada uang aku habis konyol dimakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab seperti beliau. Itu teman-teman ya. Aku tuh sakit hati banget ya. Tapi alhasil teman-teman ya, setelah terpuruk aku 2018, terpuruk banget lah. Kayak orang lemes gitu ya. Aduh, kerja mati-matian dihapusi uang rek gitu loh ya. Gitu ya. Ya kalau kita itu ibarat kata kaya raya ya, uangnya tinggal ngambil ya. Orang dibela-belain sampai ke Taiwan buat mewujudkan seperti itu, ibarat kata direwangi kerja rekoso, terima dihapusi wong, ya sapa sing gak menes guys, kan ya kan. Tapi Allah berkehendak lainnya. Mungkin memang Allah itu memberikan musibah seperti ini karena tahu aku tuh kuat. Akhirnya 2019 seperti yang kalian saksikan di video aku sebelumnya ya, bapak dan ibu aku daftarin lagi 2019 itu teman-teman ya. Sampai akhirnya kapan hari, tempo hari itu Januari kan Februari kemarin kan bapak aku berangkat umroh teman-teman ya. Walaupun harus dengan jatuh bangun yang berliku-liku lah ya jalannya, tapi aku nikmati dan aku syukuri, alhamdulillah. Nazar aku terwujud ya, terkabul, walaupun harus menelan kepahitan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi cukup sekian sharing-sharing aku. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dan hikmah dari pembelajaran dari kisah aku ini teman-teman ya. Apapun itu, intinya dibalik suatu masalah itu pasti ada hikmahnya, dan aku rasakan itu. Dan percayalah teman-teman, kalau Allah memberikan kita itu musibah, tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Kalau Allah memberikan aku cobaan seperti ini, berarti Allah itu mempercayai aku bahwa aku tuh wanita kuat dan aku tuh mampu untuk mengatasinya, seperti itu ya. Yang penting buat kalian para Dewi Senegara, tetap semangat dan ingat tujuan kalian datang ke sini untuk apa ya. Jangan mikirin percintaan dulu kalau memang itu tidak penting ya. Fokus ke masa depan, cari uang buat tabungan masa depan, buat usaha pulang ke rumah teman-teman. Kalau bisa kita pulang dari sini, harus keadaan ekonomi kita di rumah harus lebih baik lagi, jangan sampai sama seperti yang dulu atau bahkan jauh lebih minus. Sangat-sangat disayangkan sekali ya. Dan jangan buang-buang waktu kita selama kita nguli di Taiwan ya teman-teman. Oke ya, keep healthy teman-teman, olahraga terus untuk melawan COVID-19. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, pakai masker dimanapun kalian mau pergi, dan jaga jarak ya demi kebaikan kita semua. Oke guys, thanks for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta berikan aku kritik dan saran di kolom komentar di bawah supaya aku lebih semangat dan jauh lebih bisa mengembangkan channel aku ke depannya jauh lebih maju guys. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.